Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan hampir setiap tahun di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini saya selalu berbagi video The Veil Remove. Bagi saya video ini memperlihatkan dengan sangat jelas dan detail apa yang sebenarnya terjadi di dalam perayaan Ekaristi, khususnya pada saat atau sejak persiapan persembahan. Dalam penglihatan kita manusia dengan mata telanjang, pada saat itu imam mempersiapkan roti dan anggur untuk doa syukur agung. Yang sebenarnya terjadi ialah pada saat persiapan persembahan, para malaikat dan para kudus mulai berdatangan memenuhi panti imam. Lebih daripada itu, pada saat doa syukur agung, mata telanjang kita manusia hanya bisa melihat imam yang sedang mendoakan doa syukur agung sambil melakukan sejumlah gerakan liturgi seperti mengangkat tubuh dan darah Kristus. Yang sebenarnya terjadi dalam doa syukur agung dari kacamata iman Katolik ialah bukan lagi imam yang sedang memimpin perayaan Ekaristi, tetapi Yesus sendirilah yang sedang memimpin perayaan Ekaristi. Dalam bahasa Latinnya kita menyebutnya dengan istilah in persona Christi. Imam menjadi Kristus di dalam merayakan Ekaristi. Roti dan anggur benar-benar juga berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Bagi saya, ini harus benar-benar diketahui oleh umat Katolik agar ketika kita menghadiri Ekaristi, iman inilah yang harus benar-benar dihidupi. Di dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan perjamuan Paskah bagi para muridnya. Di dalam perjamuan itu juga Yesus mewariskan sakramen Ekaristi kepada para muridnya yang juga termasuk kita semua. Ini adalah warisan rohani yang sangat berharga. Kata-kata Yesus, inilah tubuhku dan inilah darahku, adalah kata-kata konsekrasi yang juga selalu diucapkan oleh para imam di dalam setiap perayaan Ekaristi. Dan sebenarnya yang terjadi yang tidak dilihat oleh mata manusia ialah Yesus sendirilah yang hadir di dalam setiap perayaan Ekaristi dan mengucapkan kembali kata-kata konsekrasi tersebut. Sebab sesungguhnya kata-kata tersebut sungguh-sungguh terjadi di dalam hidupnya, karena tubuh dan darah Yesus sendirilah yang dikorbankan di atas kayu salib untuk keselamatan manusia. Jika di dalam perjanjian lama yang sekilas digambarkan di dalam bacaan pertama, yang mana darah lembu-lembu jantan dipakai sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan, tetapi di dalam perjanjian baru, tubuh dan darah Kristus sendiri yang menjadi kurban keselamatan dan menebus dosa-dosa manusia. Di dalam bacaan yang kedua, surat kepada orang Ibrani menjelaskannya dengan sangat jelas dan indah. Surat kepada orang Ibrani mengatakan, sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil kita melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan perjamuan Paskah. Sebab di dalam perjamuan itulah Yesus mewariskan kepada kita
warisan rohani yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu Ekaristi. Kita mengimani bahwa di dalam Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir. Karena itu, ketika kita menghadiri Ekaristi, kita harus hadir dengan iman bahwa Yesus sendirilah yang sedang merayakan Ekaristi bersama dengan kita. Karena itu, kehadiran di dalam Ekaristi bukan untuk memenuhi kewajiban sebagai umat Katolik, tetapi untuk menjawab kerinduan berjumpa dengan Tuhan sendiri, berjumpa dengan Yesus sendiri. Perlu kita ingat juga bahwa Ekaristi adalah surga di bumi. Kedua, di dalam bacaan Injil juga Yesus mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Dengan perkataan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa barang siapa yang senantiasa hadir di dalam Ekaristi, maka ia akan menyantap tubuh dan darah Yesus sendiri sebagai makanan rohani. Dengan kata lain, kita harusnya bersyukur bahwa melalui Ekaristi, Yesus memberikan dirinya sendiri bagi kita semua sebagai makanan rohani sekaligus kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup di tengah dunia ini. Dalam arti tertentu, jika kita hidup di dunia membutuhkan makanan dan minuman untuk beraktivitas, maka seharusnya juga kita membutuhkan makanan rohani dari Yesus agar kuat dan sehat secara rohani dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena itu, betapa ruginya diri kita jika kita tidak menghadiri Ekaristi setiap minggu ataupun setiap hari jika memungkinkan bagi kita. Tuhan memberkati Anda semua.